Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu serta rekan-rekan hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berpuasa dan juga diberi kesehatan dan untuk bisa berkumpul kembali di rangkaian acara Ramadan bersama PCIM Hungaria. Dan kali ini kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turut hadir dalam acara webinar kali ini yaitu Bapak Ketua PCIM Hungaria, Bapak Agustiara SIP MPA, di mana beliau juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau saat ini menempuh studi PhD di Doctoral School of Environmental Science di Eötvös-Loránd University, Budapest. Selamat datang Pak Agus Tiara. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan PCIM Hungaria yang berkenan hadir di acara webinar kali ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang ke Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Untuk kali ini kita akan membahas atau berbincang ya tentang eh, kesehatan ya. Untuk topiknya topik kesehatan, yaitu dengan topik susu probiotik sebagai komplementari asupan nutrisi saat berpuasa ya. Jadi ini cocok dengan eh, saat ini ya, di mana sedang berpuasa, eh, dan bagaimana kita tetap tampil prima ya, atau juga menjaga kesehatan selama berpuasa, gitu ya. Untuk narasumber dari webinar kali ini yaitu Ibu Dr. Apoteker Isnaini MS. Beliau merupakan Ketua Program Studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sekilas tentang CV dari beliau, beliau em, mendalami bidang mikrobiologi ya, sudah lama. Kemudian beliau sebelum mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, beliau juga guru saya dulu, dosen saya dulu di Universitas Erlangga, Fakultas Farmasi. Beliau mengajar di jenjang S1, S2, S3 terkait dengan ilmu mikrobiologi dan juga kimia. Selain itu juga beliau aktif ya melakukan pengabdian masyarakat, aktif memberikan penyuluhan terkait pembuatan produksi susu probiotik skala eh, rumah tangga. Kemudian juga untuk publikasi beliau aktif mempublikasikan hasil riset beliau di jurnal internasional dan nasional dalam bidang mikrobiologi, khususnya untuk produk-produk probiotik. Selain itu, beliau juga mendapatkan beberapa funding dan pendanaan dari Dikti dan juga Kemenristek untuk produk-produk probiotik. Dan juga untuk hak cipta dan paten, beliau juga ada beberapa produk seperti Lycobal, Piperona, dan ProHealth yang telah mendapatkan paten untuk diproduksi. Selain itu, beliau eh, juga anggota IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Mikrobiologi atau PERMI sejak tahun 2011. Ya. Baik, untuk mempersingkat acara, mari kita sambut Ibu Dr. Apoteker Isnaini MS. Selamat datang Ibu Isnaini. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.
Em, baik, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Isna ini untuk pemaparan webinar kali ini. Monggo, Ibu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Tiara, SIP MPA, Ketua PCIM Hongaria. Beliau juga tadi sudah disebutkan sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat perwakilan PCIM Hongaria, yang terhormat pimpinan dan staf Prodi Farmasi dan Prodi di lingkungan FIK UM Surabaya, yang saya banggakan mahasiswa yang sedang menempuh studi di Hongaria, serta mahasiswa FIK UM Surabaya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan dalam forum yang luar biasa ini ya. Menjelang sahur kalau di Indonesia, ini menjelang buka kalau di Hongaria. Nah, ini luar biasa ini. Selanjutnya, salawat dan salam tentu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang insya Allah kita tunggu syafaatnya kelak ketika kita kembali ke alam yang kekal. Terima kasih kepada Ibu Desi selaku moderator. Saya ditugasi untuk memberikan materi yang kita diskusikan pada malam hari ini berjudul susu probiotik sebagai komplementari asupan nutrisi saat berpuasa. Berpuasa ini saya kira ayatnya semua sudah hafal gitu ya, hafal dan sering dibaca oleh imam. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185 ini ada perintah yang sifatnya wajib gitu ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, babayinatin, dan ada penjelasan-penjelasan minal huda tentang petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini disebutkan karena itu ya, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, faman syahida, sudah barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kamu syahru fal yamsum, maka berpuasalah. Nah, kalimat berpuasalah ini adalah wajib ya, wajib dilaksanakan. Oleh karena itu wajib, berarti kita harus menyiapkan secara fisik dan secara mental, kita harus menyiapkan untuk menjalankan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada di surat Al-Baqarah 183 diwajibkan atas kalian gitu ya. Untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya ya, sebelum kita. Dan di sini disebutkan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ini wajib mengganti. Ya, jadi di awal tadi sudah wajib hukumnya, maka kalau toh sakit ini wajib mengganti. Oleh karena itu tadi saya sampaikan berpuasa ini harus kita siapkan karena ini wajib hukumnya dan kita jaga supaya kita tidak sakit. Kalau toh sakit ini nanti ya wajib menggantinya. Ya. Nah, untuk supaya tidak sakit ini banyak yang berusaha bagaimana caranya supaya itu tadi disampaikan oleh Bu Desi, kita bisa menjalankan secara prima ya, sehingga ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan puasa ini dapat kita jalankan secara prima juga. Oleh karena itu yang sedang viral sekarang ini untuk supaya kita sehat ini ya, ini biasanya digunakan ada food supplement atau health supplement ya, suplemen-suplemen kesehatan atau suplemen makanan yang biasanya mendampingi
menu yang biasanya kita sajikan pada saat berbuka atau makan sahur. Ya. Nah, dari di ayat An-Nahl 114 disebutkan bahwa di sini kalau kita menggunakan food supplement atau health supplement, tetap kita harus bertahan untuk supaya memilih ya bahwa food supplement ini adalah halal dan baik untuk kita konsumsi. Jadi apa namanya, untuk probiotik ini memang punya titik kritis halal ya. Jadi kalau kita misalnya memilih untuk supaya prima tadi kita menjalankan puasa itu ya, maka kita pilih pendamping tadi ya sebagai komplementer yang nutrisi komplementer yang halal dan baik. Jadi walaupun itu sudah kita pilih ya, kita pilih kemudian jatuh di sekarang lagi trending ya probiotik ini. Oleh karena itu kalau itu kita pilih maka kita harus paham tentang titik kritis kehalalan dari probiotik tadi ya. Jadi di sini memang maka makanlah ya dari sebagian yang direzekikan kepada kalian ya, direzekikan Allah kepada kalian yang halal dan thayyib, yang halal dan yang baik ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bersyukur ya, supaya kita bersyukur. Nah, kalau misalnya kita sudah pilih probiotik itu, kita harus tahu apakah probiotik ini halal dan thayyib gitu ya. Nah, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Reskiana Ridwan ini, subjeknya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jumlah sampelnya adalah 40 orang, 20 orang berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang berjenis kelamin perempuan. Ternyata rata asupan zat gizi makronutrien untuk kedua kelompok jenis kelamin tersebut mengalami penurunan, baik untuk energi, karbohidrat, lemak maupun protein. Kondisi ini dibandingkan antara sebelum dan setelah puasa Ramadan. Penurunan asupan ini tentu harus diantisipasi korelasinya dengan daya tahan tubuh, fungsi normal metabolisme, dan kondisi aktivitas yang lain. Jadi memang ini dari hasil penelitian turun energi kita pada saat kita menjalankan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan larangan yang sudah ditetapkan selama setelah dinyatakan imsak sampai dengan menjelang buka puasa ya. Nah, ini berarti harus diperhatikan. Kemudian di Al-A'raf surat ke-7 ayat 31 disebutkan di sini bahwa memang di sini disebutkan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ketika kita sudah memilih asupan tadi, asupan komplementer tadi, maka ini ternyata enak ya. Dan ternyata dia adalah food supplement, health supplement. Tapi tetap kita jaga jangan berlebihan. Kalau berlebihan pun itu nanti akan menjadi sakit ya, walaupun dia sebagai komplementer tadi ya. Probiotik itu bukan hanya sebagai komplementer makanan saja, nutrisi saja, tetapi dia sudah digunakan sebagai komplementer untuk pengobatan saat ini ya, sudah banyak yang menggunakan. Dokter pun sudah menulis resep untuk probiotik ini ya. Oleh karena itu di sini dan Allah juga tidak suka ya pada orang-orang yang berlebihan. Innahu dan sesungguhnya dia Allah tidak suka yuhibbul musrifin, tidak suka pada orang-orang yang berlebih-lebihan gitu ya. Ini dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke probiotiknya. Probiotik itu adalah mikroorganisme yang ya kalau dikonsumsi cukup ya cukup konsumsinya, maka dia akan menunjukkan efek yang positif bagi kesehatan baik manusia maupun hewan. Ya. Jadi ini dikonsumsinya itu harus cukup, ya, harus memadai ya konsumsinya itu. Nah, nanti ada hubungannya dengan jumlah mikroba yang dikonsumsi ini. Ini adalah gambaran probiotik itu. Ini kalau makroskopisnya, kalau kita sudah menjadi produk seperti ini dikonsumsinya juga tidak boleh sembarangan, gitu ya. Walaupun dia dikatakan aman. Ya. Nah, di sini the growing awareness. Jadi di sini terus berkembang sampai sekarang ini ya, karena benefit terhadap kesehatan manusia maupun hewan ini ya. Sehingga banyak konsumen yang mengadop probiotik ini untuk daily lifestyle-nya ya. Jadi untuk
dipakai untuk kadang-kadang menurunkan berat badan ya. Kadang-kadang memang dipakai diet oleh mereka ya. Nah, sehingga global probiotic market ini diproyeksikan akan tumbuh sekitar 54-95 billion pada tahun 2021. Sekarang sudah 2025 ya. Pasti ini sudah meningkat. Nah, probiotik ini diperoleh dari mana? Sumbernya dari mana? Ini dia sebenarnya awalnya berasal dari flora normal yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian setelah dipelajari, maka kita berusaha mengisolasi probiotik ini, mikroba tadi, kemudian dikembangkan berbagai penelitian karena multifungsinya yang luar biasa bagi kesehatan. Ya. Jadi kalau dia dalam kondisi normal, kalau normal memang kita sehat. Ketika dia terganggu, probiotik di dalam tubuh kita itu, ini kita menjadi sakit. Dari mana lagi? Dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari susu, misalnya kambing etawa, gitu ya. Nah ini kita dapat memperoleh apa namanya probiotik. Sekarang banyak sekali penelitian untuk mengisolasi probiotik, kemudian membuat sediaan. Yang sediaan itu ada yang mono strain, ada yang multi strain. Jadi kalau monostrain hanya terdiri dari satu macam probiotik. Kalau multi lebih dari satu. Tapi sekarang ini yang mono baru ketemu yang sirota itu ya. Yang lain-lain sudah apa namanya? Kebanyakan itu multi strain yang digunakan karena nanti masing-masing probiotik itu memiliki fungsi yang spesifik. Sehingga kalau dikombinasi menjadi multi, nah ini nanti kita akan mendapatkan multifungsi tadi ya. Nah, ini makanan yang mengandung probiotik. Sebenarnya kalau kita makan sayur, makan buah, nah itu di dalamnya sudah ada probiotik sebenarnya secara alami. Nah, lebih aman kalau kita misalnya daripada kita masih harus minum yogurt misalnya ya. Kemudian ada apa namanya keju misalnya ya. Kemudian ada tempe ini. Tempe yang kita makan itu ternyata ada probiotiknya ya. Ini. Jadi makanan-makanan yang memang itu mengandung probiotik sebaiknya kita konsumsi. Nah, itu berarti kita mengkonsumsinya secara alami ya. Tidak perlu membuat sediaan apa namanya yogurt gitu ya atau sediaan susu probiotik gitu misalnya ya. Nah, ini kita bisa lebih aman gitu ya. Nah, kemudian kandungan probiotik itu apa? Probiotik ini ternyata mengandung berbagai macam protein ya, indol. Kemudian ada short chain fatty acid ini karena dia asam lemaknya itu rantai pendek, maka dia tidak menyebabkan depo lemak ya, dia akan larut ya. Kemudian dia mengandung bakteriosin. Bakteriosin itu ada yang laktasin, ada nisin. Ini nisin sudah dipakai sebagai pengawet sekarang ya. Ini seperti antibiotik fungsinya ya. Jadi melawan, oleh karena itu kenapa probiotik ini menjadi mikroba baik gitu karena dia melawan patogen yang ada di lingkungannya ya. Tapi dia bisa colonize ya, bisa mengkoloni mikroba yang ada di lingkungannya gitu ya. Tapi dia bisa selektif. Ini yang patogen ini dilawan sama dia karena dia mampu menghasilkan bakteriosin ini. Kemudian asam-asam, asam linoleat, asam laktat ya. Kemudian berbagai enzim laktos misalnya untuk kalau kita misalnya tidak bisa minum susu ya. Nah, ini bisa dipecah sama si apa namanya mikroba ini, probiotik ini. Oleh karena itu sekarang lagi trending ini ya. Apa namanya susu fermentasi probiotik. Jadi kalau siapa yang suka susu tapi tidak mau alergi, lah minumlah susu probiotik, susu fermentasi probiotik. Ya. Nah, kemudian khasiatnya probiotik ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya, karena dia bisa masuk ke dalam sistem sistem imun yang ada di dalam tubuh, sehingga sistem imun yang ada di dalam tubuh ini bisa meningkat karena dia bisa menghasilkan beberapa komponen sistem imun, ya, misalnya interferon beta, ya, interferon gamma misalnya ya. Ini kemudian mengatasi infeksi karena dia tadi menghasilkan bakteriosin, mengatasi gangguan saluran cerna karena ada probiotik yang mampu membunuh ya mikroba penyebab diare misalnya ya. Ini mengatasi masalah alergi. Ini sudah banyak digunakan oleh dokter anak ya. Dokter anak sudah menggunakan menulis resep apa namanya probiotik ini untuk anak-anak yang alergi ya, dan ini ternyata hasilnya luar biasa ya, mengatasi diare seperti Lactobé, Elbio gitu ya, itu dalam bentuk saset itu dalam bentuk mikropartikel begitu
mudah diminum, mudah dikonsumsi. Mengatasi karies gigi karena dia mengandung tadi bakteriosin yang mampu melawan Streptococcus mutan. Streptococcus mutan itu yang biasanya menyebabkan masalah dalam rongga mulut, ya ini. Kemudian mengatasi gangguan kegemukan. Tadi yang sudah saya sampaikan ada yang digunakan untuk diet ya, untuk apa namanya bagi yang mengalami obes itu ya, biasanya untuk menurunkan berat badan. Kemudian mengatasi kolesterol tinggi ya ini. Nah, kemudian ini beberapa produk probiotik hanya contoh saja ya ini tidak ada hubungannya dengan loh ini kenapa kok Naturelo ya, kenapa kok liquid yogurt enggak. Ini hanya contoh saja karena kebetulan cantik ini tampilannya ya. Sekarang sudah banyak sekali yang di apa namanya dipasarkan ya, baik mulai bentuknya itu mulai dari kapsul ya, kemudian ada yang pasta, ada yang bentuknya drink ya, macam-macam ya, yang itu bisa kita konsumsi dengan mudah ya. Sekarang di supermarket banyak macam-macam ya yang namanya produk probiotik ini. Tetapi harus hati-hati, kita harus paham ya bahwa kalau misalnya kita ambil untuk susu fermentasi probiotik, ini adalah produk susu olahan yang difermentasi oleh bakteri baik tadi. Nah, bakteri baik ini macamnya ini, ada Lactobacillus acidophilus, Helveticus, Rhamnosus ya, ini macam yang sering digunakan ini, Plantarum vulgaricus, KC ini juga ya, fermentum ya. Ini yang saya tuliskan ini yang paling sering digunakan, banyak sekali ya. Hampir 100 mungkin ada ya spesiesnya ini ya. Ini yang paling sering digunakan ya, Streptococcus thermophilus misalnya atau Bifidobacterium misalnya ini digunakan di kalau kita beli apa namanya LBU LBU apa namanya LBU juga ya. Kalau kita membeli misalnya Biohul ya. Nah, itu isinya ini Bifidobacterium sama Streptococcus thermophilus, kemudian ada Lactobacillus lagi acidophilus ya, dan ada lactobacillus. Jadi ada 4 isinya. Jadi berarti itu multi strain dalam satu sediaan. Ya, yang satu hanya yang apa namanya yang sirota itu, yang hanya satu aja apa namanya eh, probiotiknya. Ya. Nah, jadi macam-macam ini bisa dalam bentuk yogurt, dalam bentuk berbagai varian minuman probiotik ya. Tadi sudah saya sampaikan apa namanya salah satu produknya. Ya. Jadi ini macam-macamnya. Nah, sekarang pembuatan susu probiotik ini tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Jadi kita bisa beli yang misalnya ini contoh aja ini, contoh Biogul misalnya. Ini beli yang di pasaran yang ada kodenya plain. Ini ada tulisan plain di sini ya. Plain ini. Ya, nah, kemudian ini dijadikan sebagai starter. Ini namanya bibit yogurt ya. Susu boleh pakai susu segar atau pakai susu yang instan yang sudah siap ya, yang sudah siap dicampur itu. Karena ini sudah dipasteurisasi, kita cukup menghangatkan saja. Tapi kalau ini harus dipasteurisasi dulu, khusus untuk yang ini ya. Sedangkan yang kita beli yang sudah yang UHT itu yang sudah siap itu siap saji itu ya sudah dipanaskan saja, tidak perlu dipasteurisasi. Dipasteurisasi ini kalau saya biasanya dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit, tidak sampai 15 menit ya. Biarkan, kalau saya biasanya 90 derajat Celcius, begitu mencapai 90 derajat Celcius, langsung dihentikan. Ya. Ini untuk susu perah. Kemudian kalau yang sudah UHT, cukup dipanaskan aja 45 derajat. Ya. 45 derajat, tidak perlu sampai 90 derajat ya. Ini untuk susu UHT. Kemudian bibit ini kemudian ya tambahkan 3 sendok makan bibit yogurt ke dalam 500 ml susu, setengah liter ya. Diaduk rata sudah diinkubasi selama 6 sampai 24 jam. Ini waktunya ini tergantung pada selera. Kalau misalnya mau asam sekali boleh 24 jam. Tapi kalau sedang ya ini pH-nya sekitar 4 sampai 6 ya. Nah, ini bisa 6 sampai 8 jam cukup ya. Sudah ini sudah jadi ya yogurt siap saji. Inilah produk fermentasi susu probiotik ya karena kita menggunakan bahan bakunya susu. Nih. Sebenarnya ada alat yang yogurt maker ini sudah tinggal dimasukkan gitu ya, dimasukkan, tutup, sudah nanti ada waktunya ya, berapa menit, berapa jam gitu ya. Misalnya ini, nah itu sudah bisa jadi. Tapi ini mahal sekali ya, walaupun kelihatannya sederhana begini, mahal dan ternyata sudah pernah saya kalibrasi ya alat ini dengan kalau saya membuat pakai panci biasa gitu ya. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Jadi, tapi kalau mau cepat gitu ya, ini boleh pakai yogurt maker ya. Dijual ini yogurt maker banyak.
Nah, varian susu probiotik yang sehat ini, nah, terserah mau dicampur pisang boleh, mau dicampur apapun ya buah ini, misalnya mau dicampur wortel misalnya, ini lemon misalnya gitu ya, boleh. Tapi perhatikan karena susu probiotik itu yang sudah jadi tadi, ini kadang-kadang dia pecah kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam mencampurnya. Kalau pisang misalnya tidak pecah. Tetapi ketika kita campur dengan misalnya jambu biji misalnya. Nah, itu harus hati-hati, perbandingannya harus tertentu supaya dia tidak pecah. Demikian juga kalau kita mencampurnya dengan apa ini namanya lemon gitu ya. Ini karena asam sekali. Ini bisa memecah apa susu probiotiknya tadi. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakannya misalnya 2% gitu ya, ini bahannya ini eh, insya Allah tidak akan pecah dia ya. Ini. Nah, kemudian karakteristik susu probiotik ini. Bagaimana kalau jadi? Nah, seperti ini, ya. Seperti ini teksturnya. Teksturnya ada yang kental sekali, ada yang lembut, tergantung pada tadi, tergantung pada jenis probiotiknya, ya. Jadi biasanya berwarna putih tulang ya, seperti ini putih tulang, ya. Ada sedikit cairan di atasnya hijau gitu, enggak masalah ini, ya. Kemudian kadang disertai cairan hijau ini tidak masalah, ya. Kemudian bau khas susunya masih nampak, ya. Nah, rasa asamnya tadi saya sampaikan pH-nya sekitar 4 sampai 6. Ini. Nah, sekarang dikembangkan pengobatan komplementer menggunakan susu probiotik dan produk lainnya, produk probiotik ya. Ini berbagai macam. Jadi kalau pengobatan komplementer itu adalah berbagai macam pengobatan dan terapi, termasuk penggunaan suplemen ini probiotik ya. Banyak warga Indonesia ini menggunakan pengobatan komplementer untuk kondisi kesehatan atau manfaat kesehatan tertentu ya. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh, nah kita pakai suplemen probiotik ya ini. Kita mencegah terjadinya infeksi, kita pakai suplemen probiotik. Kita mencegah alergi ya, kita pakai suplemen probiotik. Jadi diare kita pakai suplemen probiotik ini ya, ini. Nah, produk pengobatan komplementer ini tidak memerlukan resep dokter dan tersedia di toko makanan kesehatan, supermarket tadi yang sudah saya sampaikan, dan di apotek sudah saya sampaikan. Produk-produk ini dapat diakses dengan mudah ya, banyak supermarket yang menyediakan ini. Produk yang dapat digunakan untuk pengobatan komplementer ini antara lain vitamin, mineral, suplemen nutrisi ya, obat-obatan herbal dan probiotik. Ini yang pengobatan komplementer ya. Nah, berarti susu probiotik bisa dijadikan pengobatan komplementer. Poin terpenting adalah ini memastikan ya kebutuhan zat gizi harian terpenuhi pada saat sahur dan berbuka puasa. Tadi sudah disampaikan kalau puasa itu turun energinya ya, sehingga kita perlu asupan tadi food supplement atau health supplement ya ini dengan cara mengkonsumsi menu bergizi seimbang ya. Penting mengetahui kebutuhan energi total dalam sehari dan komposisi zat gizi makro. Tadi sudah disampaikan di penelitian sebelumnya itu ya, sudah diukur itu energinya berapa, gulanya berapa, asam lemaknya berapa, proteinnya berapa. Nah, rata-rata setengah dari kebutuhan energi itu berasal dari karbohidrat, 30% dari lemak, 15% dari protein. Nah, memilih jenis lemak yang baik, ya, lemak yang baik tadi ada short chain fatty acid di dalam probiotik. Jadi asam lemak rantai pendek ya, dan mengurangi goreng-gorengan akan membuat tubuh lebih bugar ya. Pastikan sumber karbohidrat berasal dari bahan karbohidrat kompleks, jangan seperti gula atau sirup ya, yang kompleks. Di dalam probiotik ini ada karbohidrat kompleks, ada asam amino yang short chain ya, artinya pendek, rantai pendek. Kemudian ada misalnya di situ ada senyawa-senyawa atau metabolit-metabolit yang dapat menghindari terjadinya infeksi dan sebagainya. Nah, susu fermentasi probiotik ini dapat dipilih sebagai komplementari asupan nutrisi dengan kandungan metabolit yang kompleks dan multifungsi untuk menyehatkan tubuh. Ya, itu alasannya kenapa kita milih probiotik. Nah, sekarang kalau sudah jadi susu fermentasi probiotik tadi, nah ini tetap bisa pakai mono strain atau bisa pakai multi strain. Kalau multi strain ini lebih disukai karena apa? Fungsinya menjadi multi karena masing-masing probiotik itu memiliki fungsi yang spesifik. Ya, ada yang probiotik, ada yang bakteriosinya itu lebih menonjol. Ada yang misalnya ini apa namanya kemampuan untuk daya tahan tubuhnya itu lebih menonjol. Nah, ini kalau digabung kita dapatkan berbagai fungsi ya kalau mengkonsumsi probiotik ini. Nah, jadi dia itu karena dia mampu mengkolonize ya mikroba yang ada di dalam saluran cerna, maka dia ini dapat meningkatkan jumlah bakteri baik
yang baik hati ini ya tadi itu probiotik ini adalah jumlah bakteri baik dalam saluran cerna. Ya, jadi kandungan probiotik yang terdapat dalam susu fermentasi tadi dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik dan menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam saluran cerna, sehingga kesehatan saluran cerna akan lebih terjaga. Kalau kita pada kondisi tadi, pada kondisi puasa, semuanya turun, ya, karbohidrat, kalori, dan sebagainya. Kemudian kita dampingi dengan ini, susu fermentasi probiotik ini akan dijaga. Karena pada kondisi rendah semuanya itu, kita rentan ya terhadap pengaruh lingkungan luar nih ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem imun tubuh ya. Jadi probiotik dalam susu fermentasi ini mampu menjaga kesehatan saluran cerna, daya tahan tubuh ya. Ini baik secara langsung maupun tidak. Jika saluran pencernaan sehat, nah nutrisi dari makanan dapat diserap dengan baik. Itulah kenapa ini menjadi komplementer si susu fermentasi probiotik itu ya karena fungsinya yang bermacam-macam ini ya. Nah, kemudian membantu mengatasi konstipasi ya. Jadi kita enak BAB-nya ya kalau minum susu fermentasi ini. Boleh nanti dicoba ya. Jadi konsumsi susu fermentasi secara rutin mampu mengatasi konstipasi atau sembelit ya. Dengan mengkonsumsi susu fermentasi ini, misalnya contohnya ini Lactobacillus misalnya selama 4 sampai 8 minggu. Maka gejala konstipasi yang meliputi susah BAB, sakit perut, perut kembung juga dapat teratasi. Nih ya. Kemudian membantu mengatasi diare ini sudah bukan hanya dewasa, anak-anak sudah dicobakan ternyata sudah oke kalau kita pakai susu fermentasi ini Lacto-B, kemudian L-Bio itu ya untuk mengatasi diare. Jadi bukan hanya dewasa saja ya. Anak-anak pun juga di ini. Maaf. Maaf ke ya. Jadi apa namanya? Ini yang diharapkan kalau kita eh, mengharapkan fungsi komplementer dari susu fermentasi probiotik. Menurunkan kadar kolesterol, jadi karena eh, probiotik dalam susu fermentasi dapat menurunkan kadar kolesterol pada penderita kolesterol tinggi karena probiotik dapat mengikat kolesterol dalam usus ya. Jadi kolesterolnya diikat sehingga mampu menghentikan penyerapannya. Probiotik juga dapat membantu menghasilkan asam atau garam empedu yang berfungsi memecah lemak dan kolesterol. Mengurangi racun ya. Jadi susu fermentasi mampu menjaga kesehatan saluran cerna yang sehat, mampu menyaring dan mengurangi penyerapan racun atau zat kimia ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa eh, banyak eh, kita lari ke susu fermentasi probiotik. Tadi sudah disampaikan mengandung asam laktat dan asam asetat. Beberapa susu fermentasi mengandung asam laktat dan asam asetat. Yang paling banyak ini mengandung asam laktat ya. Dan ini akan mampu mengatasi diare yang disebabkan oleh bakteri atau virus ya. Rotavirus itu yang penyebab diare ya ini bisa diatasi karena tingginya kandungan asam laktat di dalam probiotik ini. Sementara asam asetat dalam susu fermentasi Lactobacillus casei shirota ya ini yang ada di dalam apa namanya Yakult itu ya mampu melawan bakteri Campylobacter ini Campylobacter ini yang sering menyebabkan diare ya. Ini. Ya, jadi probiotik ini adalah kuman baik hati ya, memiliki berjuta manfaat ya. Nah, bijak menggunakan susu fermentasi probiotik itu bagaimana? Susu fermentasi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, namun pastikan susu fermentasi yang dikonsumsi mengandung probiotik aktif. Oleh karena itu, kalau kita beli misalnya yang sudah jadi, misalnya kita tidak membuat sendiri, nah itu pastikan bahwa strain yang ada di situ itu adalah strain yang aktif. Satu. Yang kedua, kalau misalnya ada brosurnya, misalnya biasanya ditulis berapa jumlah apa namanya koloni mikrobanya. Jadi minimal dia harus 10 pangkat 6. Itu baru 10 pangkat 6 itu eh, ada di sel target ya. Jadi ada di sel target, tetap berarti ketika kita memberikan kita minum misalnya itu harus 10 pangkat 12 koloni forming unit per tergantung bentuknya itu serbuk atau bentuknya itu padat. Kalau padat per gram, kalau misalnya dalam bentuk drink berarti per mililiter. Ya, itu baru bisa ininya.
Nah, agar manfaatnya benar-benar sesuai indikasi penggunaan, pastikan jumlah ini probiotik memenuhi persyaratan tadi. Ya, paling tidak ketika kita minum, kalau misalnya dalam bentuk drink itu 10 pangkat 12 itu aman. Ya, nanti sampai ke residen, misalnya sampai di intestine itu dia kira-kira 10 pangkat 6 lah, masih oke. Ya, jangan kurang dari 10 pangkat 6. Maka dia tidak akan efektif. Ya. Nah, nanti dibaca di keterangan pada brosur atau label yang tertera pada sediaan. Misalnya minuman ini mengandung misalnya 1 atau 2 atau 3 mikroba probiotik. Ya. Jumlahnya bunyi biasanya, jumlahnya sekian. Ya. Dari situlah kita bisa menilai bahwa sediaan itu aman untuk diminum, ya, karena dia efektif. Ya. Kemudian seandainya ya konsumsi susu probiotik secara teratur sangat dianjurkan ini, seandainya ada yang ini sudah teratur, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tetapi ketika ya ada apa namanya kok jadi mules gitu ya, ada memang yang peka sekali terhadap susu probiotik ini sehingga mengganggu pencernaan. Yang tadi dia katanya tidak mengganggu pencernaan. Untuk orang-orang tertentu yang ini tadi pH-nya kan sekitar 4 sampai 6 ya. Dengan pH yang rendah itu ini kadang-kadang peka ya. Oleh karena itu boleh konsultasi dokter dulu, perlu dilakukan sebelum mengkonsumsi susu fermentasi probiotik, terutama pada kondisi khusus tadi ya, termasuk pada kondisi yang apa namanya eh, autoimun misalnya. Nah, autoimun minum susu probiotik, padahal susu probiotik ini meningkatkan apa namanya daya tahan tubuh. Lah ini perlu konsultasi konsultasi ke dokter. Seberapa jauh ya ini autoimunnya itu bisa mentolerir apa namanya probiotik ini, karena probiotik ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dipersilakan, saya kembalikan lagi kepada Bu Desi. Terima kasih Bu Is untuk pemaparan topik terkait probiotik, susu probiotik mulai dari teorinya, kemudian juga aplikasinya yang mungkin bisa juga diaplikasikan di skala rumah tangga, nggih Bu Is. Ya. Oke, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab dari peserta webinar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu narasumber, monggo. Oke, saya coba ke chat dahulu, nggih, Bu Is. Ini ada yang chat. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya, mungkin. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ada beberapa pertanyaan ini, Bu Is, Iya. terkait pembuatan susu probiotik. Ini apakah boleh kita tambahkan dengan buah-buahan untuk bisa membuat varian-varian rasa gitu, Bu Is? Apakah ada mungkin untuk buah-buahan yang tipe ini lebih baik atau buah-buahan yang ini eh, lebih baik jangan gitu? Monggo Bu Is, mungkin ada saran. Iya, Bu Desi, terima kasih. Eh, Kalau buah itu dicampur dengan sebenarnya kalau kita plain itu sudah enak kok ya, sudah enak ya. Nah, tinggal ditambah misalnya madu gitu ya. Terus oh manisnya jangan madu, kita pakai kurma misalnya, gitu ya. Tergantung. Kalau kita misalnya tidak, saya tidak mau manisnya pakai kurma, tidak mau manisnya pakai madu, tapi saya mau manisnya pakai buah, boleh ya. Jadi misalnya dicampur dengan stroberi, nah gitu kan bisa dicampur stroberi, kemudian dicampur dengan tadi yang saya sampaikan tadi buah buah apa namanya jambu jambu merah, kemudian dicampur dengan alpukat, dicampur dengan misalnya pisang, ya pepaya, monggo bisa dicampur. Tapi untuk yang tadi saya sampaikan untuk mencampur itu ada triknya ya. Kalau misalnya itu jeruk lemon gitu. Nah ini kadang-kadang kalau enggak pas komposisinya ini bisa pecah susunya itu, ya. Jadi memisah. Oleh karena itu memang harus di apa namanya dioptimasi gitu ya perbandingan antara susu probiotiknya dengan buahnya ini gitu ya. Kemudian dengan eh, seledri ya pernah saya coba dengan seledri untuk orang-orang yang menurunkan tekanan darah tinggi misalnya seledri dicampur dengan itu juga bisa ya mau dia
ya. Kemudian kalau misalnya coba sih diinikan lagi pakai es krim, dibuat es krim tapi susu probiotik bisa, ya, enak juga. Kemudian dibuat seperti ini apa? Pakai tape ketan hitam, tape ketan hijau itu juga enak, ya. Jadi kalau misalnya ini variannya itu jadi kita punya apa namanya bibitnya itu tadi. Kalau kita mau membuat sendiri, tinggal nanti variannya ini yang diganti-ganti. Mau varian apa? Ya, apa tuh yang kuning? Wortel, ya. Wortel itu juga bisa, juga enak, ya. Wortel, gitu. Jadi bisa macam-macam variannya. Gitu Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Is. Ini mungkin ada ibu-ibu yang dari PCIM Hungaria juga nanti mungkin bisa diaplikasikan di skala rumah tangga. Jadi jawaban dari Ibu Is bisa divariasi ya dengan buah-buahan juga dengan sayuran, tapi tentunya skalanya kadang berbeda tiap jenis-jenis buah gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya coba lihat ke chat dahulu. Oke, dari Ibu Budi Yastuti. Eh, saya pernah melihat kosmetika mengandung yogurt. Itu bagaimana menurut Bu Is? Apakah bisa bermanfaat bagi kulit kita? Oke, monggo Bu Is. Terima kasih Bu Budi. Ini Bu Budi dari Prodi Farmasi FIK UM Surabaya. Nah, jadi sekarang juga sedang dikembangkan ini ya. Jadi susu probiotik yang dimasukkan dalam formula kosmetik ya. Macam-macam. Karena dia bisa emulien ya, apa namanya? Membuat halus kulit ini ya. Kemudian tadi karena fungsi multifungsinya tadi bisa untuk anti mikroba, maka mikroba yang ada di dalam kulit ini bisa diatasi dengan probiotik. Misalnya akne ya, di wajah misalnya ini bisa diatasi dengan probiotik ya. Oleh karena itu sering ini dikombinasi dengan berbagai komponen yang ada di dalam kosmetik tergantung kebutuhannya. Misalnya untuk apa namanya? Untuk masker misalnya ya. Untuk masker. Nah, ini sedang mahasiswa farmasi sedang mencoba ini ya, di bawah bimbingan Bu Sasa ini mencoba membuat masker ya dari probiotik ya, kemudian dengan basisnya adalah cangkang telur ya, cangkang telur. Kemudian untuk matriks yang lain ya sama dengan persyaratan matriks untuk apa namanya, untuk masker ya. Jadi ini dikombinasi, dioptimasi tadi. Kalau kita membuat yogurt dengan buah juga dioptimasi perbandingannya. Ini sama, dioptimasi konsentrasinya sampai diperoleh apa namanya masker yang lembut. Kemudian tapi dia efektivitasnya juga masuk gitu. Gitu Bu Budi. Ya. Banyak sekarang sediaan kosmetik yang mengandung probiotik. Oke, terima kasih Bu Is untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Budi. Bagaimana dengan yogurt dalam bentuk serbuk, Bu Is? Apakah bakterinya masih tetap hidup? Monggo Bu Is. Ya, yang eh, pernah saya dapat itu ya. Jadi biasanya yogurt yang untuk katakan untuk masker tadi itu biasanya dijual dalam bentuk frozen. Jadi dalam bentuk frozen atau kalau toh serbuk harus disimpan pada suhu khusus, gitu ya, supaya mikrobanya ini tidak berkembang terus. Jadi dia tidur domain, tapi nanti ketika dipakai dia aktif lagi mikrobanya itu. Ya. Jadi kalau misalnya disimpan pada eh, suhu kamar, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini di apa namanya? Kalau misalnya ini dibuat kayak mikropartikel, ya, dijebak dalam matriks gitu ya, nanopartikel gitu ya. Ini tidak apa-apa, Bu Budi. Ya, karena dia dijebak gitu tadi. Tapi tetap penyimpanan itu harus diperhatikan, harus di dalam lemari eh, lemari es lah ya, di refrigerator itu. Yang saya pernah coba itu bentuknya frozen. Kita beli itu bentuknya frozen. Jadi kalau kita mau pakai disuguhkan kamar dulu, kemudian sudah tinggal biasanya ada toppingnya ya, ini ada toppingnya apa? Green tea atau pakai topping mentimun atau topping apukat gitu. Terserah toppingnya itu. Nah, dicampur sama toppingnya itu sudah dibuat masker gitu. Ya, jadi memang ini untuk sediaan
Nah, kosmetik ini kalau dalam bentuk serbuk, yaitu tadi harus dijebak dalam suatu matrik sehingga dia stabil. Ya, tapi tetap penyimpanannya harus diperhatikan. Dan yang penting adalah uji stabilitasnya. Ini yang harus dilakukan ketat. Ya, apakah pada kondisi penyimpanan seperti itu stabilitasnya bisa aman gitu, bisa kita inikan. Gitu ya. Matur nuwun Bu Oke, Is. oke, sami-sami. Ya, terima kasih Bu Is. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa Kartikasari dari Prodi S1 Farmasi UM Surabaya. Mohon izin bertanya, Bu Is, dalam beberapa penelitian terbaru telah dibahas peran probiotik dalam pengelolaan kondisi kulit termasuk jerawat. Bagaimana mekanisme probiotik dalam memodulasi keseimbangan mikrobiota usus dalam mempengaruhi patogenesis jerawat, Bu Is? Monggo, Bu Is. Iya, terima kasih Bu Anissa. Ini sebenarnya bukan bukan ke bukan ke apa namanya ke saluran cerna ya, tapi ini secara apa namanya topikal ini eh, secara lokal ya. Ini kan topikal ini lokal ya di kulit itu. Nah, si mikroba probiotik yang ada di dalam sediaan masker atau sediaan apapun ya, kosmetik dalam bentuk apapun yang dipakai itu, kenapa kok bisa untuk akne? Karena dia mampu membunuh bakteri penyebab akne ya. Propionibacterium itu. Jadi propionibacterium yang menyebabkan akne itu dapat dilawan oleh ini oleh apa namanya probiotik. Selain itu probiotiknya sendiri itu dapat melembabkan kulit, menghaluskan kulit. Kemudian dia dapat menghindari akne tadi ya. Jadi kalau misalnya lebih ke aknenya yang tujuan pemakaiannya lebih ke aknenya ya sudah dioleskan di aknenya itu berarti. Kalau lebih ke supaya mulus ininya ya, supaya lembut gitu ya, ya pakai masker tadi. Gitu Bu Anissa. Oke, baik Bu Is. Terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Is. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens sebelum kita berfoto bersama. Ini sudah Oke. mau berbuka ya? Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini dari audiens ini, Bu Is. Oke, mungkin saya eh, rangkum tentang probiotik, topik probiotik hari ini bahwa di mana probiotik ini keunggulannya atau fungsinya berbagai macam mulai dari pencernaan dan juga dari Ibu Sasa juga ada inovasi untuk lokal ya, topikal untuk merawat wajah seperti itu ya. Jadi eh, banyak benefit dari mengkonsumsi probiotik, eh, either itu langsung dikonsumsi atau diolah menjadi produk olahan, entah susu probiotik atau yogurt probiotik atau produk-produk probiotik lainnya. Baik, Bu Is, mungkin sebelum em, kita menutup acara webinar kali ini, eh, kita mungkin berfoto bersama ya, Bapak Pupdok, Mas Ahmad. Apakah sudah siap, Mas Ahmad? Siap, Mbak. Ya, siap. Mungkin dari audiens bisa minta tolong kameranya di-on-kan terlebih dahulu untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi acara webinar hari ini. Monggo, Mas Ahmad, 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi karena ada 4 screen. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. terima kasih Mas Ahmad untuk bantuannya. Baik, untuk menutup acara webinar kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Isnaini MS untuk berkenan untuk mengisi acara webinar dengan topik kesehatan kali ini.
dan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami ucapkan terima kasih dan juga Bapak Ketua, terima kasih untuk diberi kesempatan Terima kasih, untuk Bu. bisa menyampaikan mungkin topik kepada ibu-ibu di PCIM Ungaria bisa diaplikasikan nantinya di sini. Gitu. Ya, Baik, amin. untuk menutup majelis, marilah kita sama-sama berdoa. Subhanallah Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu audiens dan juga mahasiswa-mahasiswa yang juga ikut bergabung ini di webinar hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sertanya full 100. Ya, Ratu. mohon maaf ini Banyak Bu, yang antri nggak ternyata di kuman. iya Iya. Tadi dari kami juga ternyata ada yang antri gitu. ya. Cepet-cepetan jadi. Terima kasih Bu Ya, Desi. terima Baik, kasih banyak, terima Ibu. kasih Nuwun, Bu Ibu selamat Dwi. istirahat. Terima Ya, kasih Mbak Desi, selamat berbuka. Terima kasih Bu Esti, Assalamualaikum. Jen Selamat live. berbuka. Ya. Mas Agus. Terima kasih Bapak Assalamualaikum. Terima Agus. kasih, Bu Mbak Desi, Bu Budiastri, Iya. dan Bu Selamat Isnaini. Terima kasih. Oke, sukses. Bun, Prof. Agus. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.